morning. Penyuka tanaman hias terutama bunga mawar, ayo merapat. Bunga mawar biasanya jadi favorit banyak orang untuk ditanam di pekarangan rumah. Dengan ketekunan dan teknik yang tepat, mawar tak hanya bisa menjadi penghias halaman rumah, tapi juga bisa dibudidayakan. Salah satu metode yang digunakan dalam proses budidaya mawar adalah okulasi. Saya akan belajar teknik okulasi ini di tempat budidaya mawar di kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Di sini terdapat sekitar 60 varietas mawar. Dalam proses okulasi, kulit pohon yang bermata tunas akan ditempelkan pada batang bawah mawar yang lebih tua. Tujuannya agar menyatu dan tumbuh menjadi tanaman baru. Batang dari cabang utama akan ditahan dengan tali, sementara batang dari tunas cabang baru dibiarkan tegak. Nah, setelah 2 tunas ini diokulasi, maka 10 hari kemudian ikatannya ini baru boleh dibuka. Dan setelah itu jangan lupa pastikan bahwa si tunas baru ini bisa tumbuh dengan baik tanpa terganggu oleh tunas yang lainnya, sehingga nantinya tunas yang baru itu bisa tumbuh sempurna seperti ini dan menghasilkan bunga dengan kualitas yang baik. Ini apa ya? Nah, kalau Anda ingin membudidayakan mawar di rumah, ada tipsnya nih. Pilih bibit yang baik, dan jika ada daun yang menguning atau ditemukan hama seperti kutu, tanaman harus segera disiangi. Untuk penyiraman sehari sekali, ya sampai 2 kali tergantung cuaca. Ya biasa nyiramnya itu tuh di pagi hari. Ya kalau saat panas biasanya pagi dan sore. Ya untuk pupuk kurang lebih sekitar 1 bulan sekali. Untuk pupuk daun kurang lebih sekitar 2 minggu sekali. Dari mawar kita bergeser ke anggrek. Anggrek juga populer sebagai tanaman hias ya. Secara umum, anggrek terbagi menjadi 2 jenis, yakni anggrek spesies atau anggrek yang hidup di alam liar dan anggrek hibrida atau hasil persilangan. Supaya anggrek bisa tumbuh dengan baik, media tanamnya harus diperhatikan. Biasanya media tanam yang dipilih adalah pakis, arang, sabut kelapa, atau lumut. Bibit atau bayi anggrek kemudian disemai, dicuci, lalu ditanam. Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya matahari. Anggrek bulan butuh keteduhan, ya, lebih teduh dibanding anggrek dendrobium atau cattleya. Lebih teduh dia. Ya, intensitas matahari ya jangan lebih dari 25%. Perbedaannya nggak terlalu. Kalau dendrobium ya 35 sampai 50, cattleya juga begitu. Lebih terang sedikit. Kalau ingin memperbanyak anggrek, pisahkan dengan memotong bagian batang. Letakkan potongan tersebut di media tanam yang baru. Pemisahan ini juga perlu dilakukan agar anggrek bisa tumbuh lebih sempurna. Selain sebagai hobi, budidaya tanaman hias juga menjanjikan keuntungan yang lumayan. Selain dijual langsung sebagai bunga segar, mawar dan anggrek juga bisa dirangkai menjadi hantaran atau hadiah seperti ini. Penjualan bunga termasuk bisnis yang bisa bertahan lama. Karena bunga itu diperlukan untuk bukan saja dalam keadaan gembira ya, duka cita juga kita harus siap melayani. Jadi menurut saya prospek bunga walaupun banyak floris, kita semakin bagus berarti ya. Kalau hari-hari kita cukup ya, bisa melayani sampai belasan juga bisa. Tapi kalau untuk occasion yang Valentine atau Imlek ya, itu rata-rata naik sampai 200%. Satu buket bunga hias aneka jenis harganya mulai dari Rp200.000. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.